waktu sholat wajib. Waktu sholat wajib sudah pernah saya sampaikan di minggu kemarin, dan sekarang adalah lanjutan daripada waktu sholat isya. Sholat duhur kemarin waktunya dari kapan sampai kapan? Ada yang tahu? Waktu duhur, tak kasih duit nanti kalau dia tahu. Waktu duhur bukan jam. Kita kan membahasnya kemarin pakai matahari. Gimana? Dia mau jawab. Ayo, dari apa sampai apa? Sampai sini, sampai situ. Bayangan lebih bayangan sedikit ke sini ke barat ke timur dari tubuh aslinya sedikit. Terus sampai bayangan sama seperti benda aslinya. kurang pas ya. Waktu sholat duhur itu matahari tergelincir, matahari sudah bergeser dari arah timur menuju ke arah barat. Sedikit saja itu berarti waktu sholat duhur sudah masuk. Berakhir kapan? Bukan bayangan persis sama dengan benda yang yang terkena bayangan atau terkena matahari tersebut, bukan, tapi 2 kali lipat daripada benda. Kalau benda yang kita tancapkan di tanah itu 1 meter, berarti bayangannya bukan 1 meter lagi, tapi sudah 2 meter. Itu berarti akhir daripada waktu duhur. Dan kalau sudah berakhir waktu duhur, maka mulailah masuk waktu asar. Ya, kalau misalkan sampai lagi sepedahan di hutan atau di sawah, terus kemudian tidak mendengar suara adzan, maka memakai itu saja. Oh, ada matahari, kita tancapkan benda, sudah bergeser belum dari tengah-tengahnya itu. Misalkan kalau bendanya di sini, mataharinya pas di tengah, itu berarti antara bayangan ya dengan benda tersebut itu pas. Nah, kalau sudah bayangannya sudah mengarah ke barat, ke timur, berarti matahari sudah menunjukkan sudah tergelincir ke arah barat, dan itulah masuk waktu sholat duhur. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Terus untuk waktu sholat maghrib, waktu sholat isya kemarin sudah waktu sholat maghrib, kemudian hari ini adalah waktu sholat isya. Wal isya'u lan utawi sholat isya, wa awwalu waqtiha lan utawi awal waktune sholat isya, iku idza hoba asyafaqul ahmar, nalikane hoba itu terbenam opo asyafaqul ahmar, mega warna merah ya. Jadi kalau sudah maghrib itu nanti akan keluar mega warna merah. Kalau warna merah, mega warna merahnya sudah tidak ada lagi alias sudah terbenam, maka itu menunjukkan awal daripada waktu sholat isya. Wa akhiruhu, dan akhir daripada waktu sholat isya, ila sulusil laili, sampai 1/3 malam. Sampai 1/3 malam. Wa fil jawazi ila tulu'il fajri as-sari, dan ada yang memperbolehkan bahwa akhir waktu sholat isya itu sampai terbit bintang fajar. Fajar yang kedua, namanya fajar apa yang kedua? Fajar Sodik. Jadi ada 2 fajar, yang pertama fajar kadhib, yang kedua fajar sodik. Nah, kalau sudah keluar atau terbit fajar sodik, maka itu menandakan atau menunjukkan bahwa waktu isya telah berakhir atau telah habis, dan masuklah waktu sholat subuh. Ya.
Ya, jadi awal daripada waktu sholat isya itu setelah mega merah hilang atau terbenam sampai sulusul lail sepertiga malam, dan ada yang memperbolehkan atau waktu jawaz sampai terbit fajar shoti. Kalau fajar tadi itu masih sebelumnya, sebelum daripada terbit fajar shoti. Fajar shoti itu melintang, bintangnya itu melintang. Kalau fajar tadi itu membujur. Ya, itu tandanya kalau misalkan sampai di tengah padang, di tengah lapangan, kalau melihat bintang bercahaya melintang, itu berarti tandanya fajar shoti sudah terbit. Tapi kalau membujur, itu berarti tandanya belum masuk waktu sholat subuh. Wasubhu, sekarang menginjak ke waktu subuh. Wa awwalu waqtiha, lan utawi awal daripada waktu subuh iku tuluul fajri, metune srengenge metune fajar asani kaping pindho, ya. Fajar asani itu adalah fajar shoti, ya. Fajar awal berarti fajar kadhib. Wa awwalu waqtiha, awal waktu sholat subuh adalah terbitnya fajar asani atau fajar shoti. Wa akhiruhu, lan utawi akhire waktu subuh iku ilal asfari, sampai timbul mega kuning, ya. Matahari kalau mau terbit itu kan ada semburat warna apa? Warna kuning, kan? Warna kuning keputih-putihan. Tapi belum sampai terbit mataharinya. Itu menandakan bahwa akhir sholat subuh itu telah tiba, ya. Jadi awal waktu sholat subuh itu muncul fajar asani atau fajar shoti. Akhirnya adalah ketika ada atau muncul mega yang berwarna kuning. Wafil jawazi, dan ada yang memperbolehkan berakhirnya daripada waktu subuh adalah ila tulu isyamsi, sampai matahari terbit. Artinya kalau sudah terbit itu berarti sudah habis waktu daripada sholat subuh, ya. Itu hanya bagi orang-orang yang mungkin ketiduran, ya, ketiduran sehingga bangun-bangun sudah hampir atau menjelang fajar terbit matahari, ya. Jadi waktu subuh, kapan waktu subuh? Dimulainya kapan? Terbit fajar shoti, berakhir sampai mega kuning. Sampai mega kuning atau mega yang berwarna kuning muncul atau terbit. Tapi ada yang mengatakan masih diperbolehkan atau waktu darurat, ya, itu sampai matahari terbit. Kalau sudah terbit maka tidak boleh melaksanakan sholat subuh, kecuali bagi orang yang mengqadha atau bangun tidur, maka harus melaksanakan sholat subuh seketika itu juga. Kalau sudah di luar waktu maka bukan adaan lillahi ta'ala lagi, tapi qadhaan lillahi ta'ala. Maka ketika sholat subuh sampai kok dilaksanakan pada saat matahari terbit, muncul setengah, muncul ujungnya, ya, maka itu sudah berakhir waktu sholat subuh. Kalau sudah berakhir kok sampai baru melaksanakan sholat subuh, itu berarti sampai melaksanakan sholat subuhnya adalah sholat subuh qadha, bukan ada, ya. Jadi bukan ada, tapi qadha, adaan lillahi ta'ala. Sama biasanya niat sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini, terus adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Lah kalau sampai melaksanakan sholat subuhnya di luar waktu subuh, maka gimana? Usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala.
niatnya demikian ya. Jadi bukan ada lagi tapi kodoan. Seandainya sholat subuh sampean sudah keluar dari waktunya. Demikian sholat beberapa waktu sholat fardu kita, mulai dari sholat zuhur, asar, maghrib, kemudian isya, dan terakhir sholat subuh. Faslun wa syaraitu wujubis sholati salah satu asya. Insya Allah akan kita bahas minggu depan, dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bersama belajar kembali mengenai sholat yang kita ambil dari kitab Fathul Qorib. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna rahmatan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila warzuqna ijtinabah. Allahumma atina bil fahmi wa akhrijna min dhulalatil wahmi wa ta'ala abwaaba rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.